Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, di tengah banyak orang menghindari warga yang terpapar COVID-19, sejumlah relawan di Kota Semarang justru bersemangat untuk membantu memulasarakan jenazah COVID-19. Mereka pun mengikuti pelatihan pemulasaraan jenazah yang digelar dokter forensik Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Inilah puluhan relawan Kota Semarang yang siap memulasarakan jenazah pasien COVID-19. Dengan antusias mereka mengikuti pelatihan pemulasaraan jenazah yang diselenggarakan oleh dokter forensik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Mereka diberikan pemahaman akan tahapan-tahapan dalam pemulasaraan jenazah COVID-19 yang harus diketahui sebelum praktek membantu memulasarakan jenazah COVID-19. Mulai dari pemahaman dasar untuk penyelamatan diri mereka sendiri hingga perlakuan terhadap jenazah COVID-19. Sehingga saat mereka membantu memulasarakan jenazah COVID-19 di lingkungannya tidak justru terpapar atau membahayakan orang lain. Sebab jika ditangani secara benar, jenazah COVID-19 sebenarnya tidaklah semenakutkan seperti yang sudah terstigma di masyarakat saat ini. Artinya, warga pun sebenarnya dapat ikut dalam pemulasaraan jenazah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Paling utama, memakai masker, kemudian alat pelindung diri lainnya seperti sarung tangan, hazmat, dan face shield. Untuk mencegah penyebaran virus, menurut dokter forensik RSUP Dr. Karyadi Semarang, Dr. Ufa Utomo, jenazah cukup disiram dengan air klorin. Baru setelah itu disiramkan air suci dan dimandikan dengan sabun. Setelah itu dikafani dengan kain kafan dan dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam peti, sehingga pemulasaraan jenazah tetap aman. Sebetulnya pelatihan pemulasaraan jenazah bagi jenazah yang terpapar COVID-19 ini, itu adalah salah satu upaya kita dokter forensik, ya, saya, Bu Vini, dokter forensik, untuk mencoba mempersiapkan masyarakat ke era new normal. Jadi prinsipnya supaya mereka nggak takut bagaimana menghadapi kalau misalnya jenazah, pemulasaraannya, pemakamannya pun juga kita harus pahamkan, sehingga misalnya memakamkan pakai hazmat, apakah perlu? Oh, ternyata dengan setelah mengikut ini, oh nggak perlu pakai hazmat, dengan alasan yang jelas dan logis sehingga mereka bisa paham. Nah, pemahaman ini juga sebetulnya nggak cuma di soal jenazah, juga mereka bisa kehidupan sehari-hari, misalnya pulang dari pergi masuk rumah cuci tangan langsung masuk kamar mandi. Kenapa? Karena virus takut atau pecah dengan air sabun. Kemudian ketika memulasarkan jenazah, airnya bahaya apa enggak? Oh tidak, karena airnya dicampur dengan klorin, jenazahnya disabun, jadi virusnya pasti pecah. Oh dia lari ke depan airnya, enggak masalah karena virusnya sudah pecah semua. Sementara itu, salah satu relawan pemulasaraan jenazah mengaku sengaja mengikuti pelatihan pemulasaraan jenazah COVID-19 lantaran ingin membantu warga dalam memulasarakan jenazah COVID-19. Sebab beberapa kali menjumpai warga yang keluarganya meninggal terpapar COVID-19 kesulitan mencari pemulasara jenazah. Kenapa kepengen ikut memulasarakan jenazah COVID ini? Yang pertama, kegiatan kami tujukan untuk masyarakat ya, karena yang meninggal terkonfirmasi positif yang di rumah itu biasanya masyarakat bahkan keluarga ketakutan untuk memandikan atau memulasarakan jenazah, sehingga kita sebagai relawan terhentak hatinya untuk ikut membantu dari memandikan, mengkafani sampai dengan pemakaman. Angka kasus kematian warga terpapar COVID-19 di Kota Semarang sendiri sempat tinggi, yakni mencapai 6,2% atau lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah pusat, tidak boleh lebih dari 5%. Tidak sedikit warga yang terpapar meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tutuk Carita melaporkan.